kebebasan untuk kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, apakah kategori hak ini tadi yang belum ya dengan wajib lapor dan lain sebagainya ini bisa dikatakan dikategorikan masih memiliki nama baik, atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana masih memiliki nama baik. Nah, ini menjadi perdebatan yang menarik buat saya, bahwa bagaimana kita meyakinkan penyidik tentu dengan kepiawaian narasi dari jawaban pemeriksaan hari ini, bahwa apa yang kita tuangkan di dalam pemeriksaan tentunya narasi-narasi yang bisa mengcounter dan alat bukti ya. Berbeda ketika kita mengatakan bahwa Anda memiliki jasa palsu tapi kita tidak punya bukti, ini loh yang palsu dan ini loh yang asli. Nah, ini yang berbeda. Ya, berbeda sekali. Jadi, biar publik memahami bahwa counter itu adalah kenapa kita ngomong seperti ini? Karena ada ini. Nah, ini untuk tidak supaya membias dari pemeriksaan yang ada, saya tidak mungkin menjelaskan di sini, nanti teman-teman bisa tanya ke penyidik. Tetapi apa yang dinarasikan tentu ada counternya. Ada hal di mana, katakanlah, saya kasih contoh ijazah palsu ya, misalkan saya menuduh seseorang ijazah palsu, saya harus menunjukkan ini aslinya, ini palsunya, sama dengan diksi atau narasi. Nah, ini yang perlu di counter, bahwa diksi yang dinyatakan oleh seorang Agri Fanani, klien saya, apakah itu bisa dikategorikan tindak pidana atau bukan? Nah, ini tentunya bagaimana seorang lawyer dan seorang terlapor bisa saling berdiskusi untuk bagaimana menjawab ini. Tapi alhamdulillah 60 pertanyaan ini dijawab dengan bagus. Nah, karena di dalam bukan cuma saya, ada Pak Lecu juga. Nah, Pak Lecu bisa menambahkan mungkin. Jadi gini ya, ini memang kalau saya lihat ini laporannya ini kok seolah-olah menyudutkan klien kita gitu ya. Padahal tidak ada di sana dugaan pencemaran, itu tidak ada. Ya kan, mencemarkan apa yang mau dicemarkan? Orang dia pun sudah tersangka. Ya kan? Jadi ingat loh, ya, dia melakukan pelaporan ketika statusnya masih tersangka. Ya, karena dia ditetapkan tersangka di November tahun lalu, tahun 2007, tanggal 7 November 2025. Kemudian dia membuat pelaporan terhadap klien kita Bang Agri Fanani dan kawan-kawan itu pada Januari 2026. Jadi memang setelah dia ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Oke? Nah, sekarang dia bilang dia dicemarkan. Kan bingung kita. Orang dia datang ke Polda membuat suatu laporan dalam status dia sebagai tersangka. Sehingga menurut kami, ya kan, ini saya gas juga tadi penyidiknya. Ini penyidiknya juga kalau saya lihat kok terlalu berpihak gitu loh. Makanya saya bilang tadi, jangan berpihak, ini harus netral ya. Jangan coba-coba perkara mau dimainkan. Nah, saya bilang nanti saya sikat ya. Jadi saya minta kepada Propam untuk mengawal ya. Pak Kabid Propam, saya minta Kombes Pol Rajo Harahap, saya minta untuk kawal perkara ini ya, perkara Roy Suryo melaporkan klien kami bernama Pak Agri Fanani dan kawan-kawan. Ya kan, ini terkesan seolah-olah penyidik ini kok berpihak gitu loh. Ya, tidak netral gitu. Penyidik itu kan harusnya netral ya kan, memberikan, bertanya dengan baik ya kan, dan segala macamnya dengan baik lah. Artinya kami boleh menjawab dan sebenarnya boleh tidak menjawab, boleh juga tidak menjawab gitu loh ya. Nah, cuman nggak apa-apa, 60 pertanyaan kami sudah jawab semuanya, nggak ada yang kami persulit penyidik. Nah, cuman penyidik juga jangan coba-coba mempersulit kami ya, nanti saya proses ke Propam Mabes Polri gitu ya. Nah, itu dari saya. Nah, ada tambahan? Cukup ya. Jadi rekan kita Bu Somi cukup. Oke ya. Kamu Mas? Nah, jadi ini pengacara-pengacara muda ya. Iya. Pengacara-pengacara muda, karena memang kita berprinsip kayaknya lawannya pengacara muda nih. Ya, James. Nah, pengacara-pengacara kami cukup handal di bidang pidana karena memang mulutnya pidana. Jadi teman-teman, bahwa narasi-narasi yang seolah-olah menjatuhkan, saya kasih contoh bocoran. Yang dilaporkan Mas Roy Suryo itu adalah KTP yang tidak cocok dengan S1-nya, ijazah S1-nya. Nah,
tidak ada diksi di situ mengatakan bahwa ijazah Anda palsu. Tidak ada. Anda boleh putar ulang itu. Ada nggak di situ dikatakan bahwa Roy Suryo memiliki ijazah palsu? Nggak ada itu. Nah, jadi tidak ada diksi yang seperti itu. Bahwa kemudian itu berbeda, itu disimpulkan oleh publik sendiri. Nah, inilah yang menjadikan Roy Suryo kebakaran jenggot. Kenapa dia kebakaran jenggot? Karena dia menganggap bahwa tidak ada lagi, apalagi alasannya ketika kemudian ini sudah sampai ke tahap ujung laporan terhadap dirinya oleh Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Nah, ini semua saya rasa bias. Kenapa? Karena ini main hantam promo nih, ya. Waktu itu, ya. Nah, untuk proses Mas Agri, ya saya rasa ini kita tetap ikuti. Kita melawan. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bila ada pelaporan-pelaporan yang memang tidak sesuai dengan aturan hukum, kita lawan. Dan saya yakin, prediksi saya, ini akan stop. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat dari runutan pertanyaan yang bisa kami jawab, tentu itu menjadi rahasia kami sebagai seorang lawyer dan klien. Ini saya bisa melihat bahwa ini bisa. Kenapa? Karena kami bisa menjawab cukup baik. Kita masuk ke tanya jawab. Ada pertanyaan? Mungkin pemeriksa selanjutnya kapan Bang? Baik untuk Pak Haji atau yang lain? Saat ini pemeriksaan sudah sampai pada 4 orang. 4 orang. Minggu depan ada lagi. Satu lagi. Kita hadirkan satu. Keterangan, pengambilan keterangan klarifikasi ya. Termasuk Irjan, kemudian ada Boy ya. Itu mungkin akan diperiksa semua. Karena kenapa? Penyidik juga sangat mengejar ini. Saya melihat bahwa tidak diberikan juga kesempatan untuk menunda. Ya, kita bilang bisa nggak 2 minggu lagi? Oh, nggak bisa, Bang, 1 minggu lah. Pak, ini saya lihat betul-betul. Tapi nggak apa-apa. Tendensi Apapun tendensi yang dilakukan itu adalah kewenangan penyidik. Kami tidak pernah mau komplain itu. Silakan, monggo. Tetapi kalau kami bisa menjawab itu, ya Anda juga harus memahami itu dong. Hati-hati juga dong, karena semua ada proses hukum, ya toh. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetap minggu depan mungkin jadwalkan ada satu lagi atau langsung random 2 atau 3 orang ya. Ada pertanyaan lagi? Saya tambahkan 2 saja. Satu tentang materi pemeriksaan, tapi satu saja karena sudah dibuka. Yang lainnya itu menjadi materi pemeriksaan berikutnya. Apa itu adalah konten saya tentang beda nama Roy Suryo di ijazah dengan KTP. Nah, saya bilang ini beda namanya. Monggo dinilai sendiri. Mau ikut KTP berarti ijazahnya harus dilakukan revisi. Mau ikut ijazah berarti KTP-nya harus dilakukan revisi. Itu saja. Yang terakhir, Roy Suryo jangan khawatir, pelaporan Anda diproses dan kita juga mengikuti dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih ya.